Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang usaha dan energi, dan pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang usaha. Apakah di antara kalian masih ada yang mengingat apa itu pengertian dari usaha? Mas Pandu mungkin masih Lupa, ingat? Pak. Mas Malik, Lupa, Pak. Mbak Ayu, ingat nggak apa itu pengertian usaha? Usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, tepat sekali seperti itu ya. Pengertian usaha itu intinya adalah sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Dan kalau rumus matematisnya kita tahu yaitu W sama dengan F besar dikali dengan S, di mana F tersebut adalah gaya dan juga S-nya adalah perpindahannya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu tentang energi potensial gravitasi. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu energi potensial gravitasi? Bisa angkat tangan kalau yang sudah tahu, silahkan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mas Pandu sudah tahu atau belum? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau belum, hari ini kita akan belajar tentang energi potensial gravitasi. Sebelumnya kita akan mengulang lagi pembelajaran tentang usaha ya. Karena energi potensial itu berhubungan dengan usaha. Kalau usaha kita bisa melihat gayanya dan juga perpindahannya itu biasanya horizontal. Kemudian kalau energi potensial gravitasi itu ada pengertiannya adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang diam pada ketinggian tertentu. Jadi dari sini kita bisa melihat dari rumus usaha sama dengan perubahan energi. Jadi di sini F-nya kita bisa jabarkan ketika di energi potensial yaitu adalah massa dikali dengan gravitasi. Kemudian S-nya di sini perpindahannya kita ubah dengan menggunakan ketinggian karena perpindahan posisi benda tersebut adalah dari posisi yang atas kemudian jatuh ke bawah seperti itu. Jadi hubungan antara usaha dan energi potensial adalah energi potensial bisa diturunkan dari rumus usaha seperti itu. Jadi untuk persamaan matematis dari energi potensial yaitu massa sebagai gayanya tadi yaitu massa dikali dengan gravitasi, kemudian S-nya kita ganti dengan ketinggian seperti itu. Untuk contohnya sendiri di sini Bapak bisa ada sebuah simulasi ya. Kita lihat di sini. Ketika kita massanya setengahnya, kemudian gagisnya kita hilangkan, kita tarik ketinggian di sini. Ketika ketinggiannya 2, kita bisa melihat energi potensialnya di sini hanya sekitaran garis ketiga ya. Kemudian kita lanjutkan dengan massa yang sama, kemudian untuk ketinggian yang berbeda. Sekarang kita ketinggiannya 4. Maaf, diulangi. Untuk ketinggiannya 4. Apa yang teramati di situ? Energi potensialnya juga berada di kisaran angka 4. Kemudian kita ubah untuk simulasi yang kedua. Massanya kita besarkan. Kita naikkan ketinggiannya 2. Apa yang terjadi di sini? Energi potensialnya berada di antara kisaran hampir sampai ke 4. Kalau yang tadi massanya dengan ketinggian yang sama dengan massa yang lebih rendah, kita bisa melihat energi potensialnya berada di kisaran angka 2. Kemudian dengan ketinggian 4 kita lihat energi potensialnya hampir sampai ke angka 5. Baik, itu untuk simulasinya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika massanya sama, ketinggiannya berbeda, maka energi potensialnya akan lebih besar. Kemudian ketika massanya lebih besar dan ketinggiannya sama, maka energi potensialnya juga akan lebih besar. Seperti itu. Jadi energi potensial di sini dipengaruhi oleh yang pertama adalah massa benda tersebut, kemudian adanya gaya gravitasi yang mempengaruhi gaya tersebut, dan juga adanya massa benda sehingga ketinggian benda, sehingga energi potensial di sini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu ada massa benda, kemudian gaya gravitasi, dan juga adanya ketinggian benda tersebut. Salah satu fenomena yang sering kita amati di lingkungan sekitar kita tentang energi potensial itu salah satunya adalah misalkan buah kelapa yang berada di atas pohon. Nah, ketinggian pasti buah kelapa tersebut berdiam di atas pohon karena belum jatuh. Kemudian di atas pohon pasti memiliki ketinggian, walaupun ketinggian pohonnya berbeda-beda. Lah, berarti buah kelapa yang ada di atas itu memiliki sebuah energi potensial gravitasi seperti itu.
Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya, dari tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan, Bapak ingin bertanya, apa saja sih faktor yang menyebabkan adanya energi potensial? Mas Malik bisa menjawab, mungkin silakan. Masa, Pak? Massa, terus apa lagi? Ketinggian, Pak. Ketinggian, kemudian ada satu lagi. Apa ya, Pak? Gravitasi, Pak. Benar sekali, tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi adanya energi potensial. Selanjutnya, pengertian energi potensial. Mbak Ayu silakan. Energi yang dimiliki oleh benda yang diam pada ketinggian tertentu, Pak. Benar sekali, itu adalah pengertian dari energi potensial dan juga faktor yang menyebabkan energi potensial. Bapak rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan pelajari materi selanjutnya untuk energi kinetik dan energi mekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.